Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan presentasi tentang undang-undang dan keselamatan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009. Sekarang kita ada di bab 4 tertib lalu lintas. Kemarin berarti tertib mengemudi, sekarang tertib berlalu lintas. Apa bedanya kita sekarang tahu, oke? Tertib berlalu lintas. Bagian ke-1, aturan dasar lalu lintas. Nah, ini aturan dasar lalu lintas. Semua orang tahu. Kemudian kita kan di kanan, jalannya di sebelah kiri tuh. Yang penting ini semua orang yang berkendaraan di jalan harus melaju di tengah lajur jalan dengan memperhatikan marka jalan. Semua ingat ya. Ini aturan dasar lalu lintas. Harus tahu betul. Kemudian di kanan, jalan di sebelah kiri. Nah, jangan jalan di kanan ya. Di jalan di sebelah kiri. Semua orang yang berkendaraan di jalan harus melaju di tengah lajur jalan dengan memperhatikan marka jalan. Ingat, tidak boleh luar lewar ya, tidak boleh siksak ya. Itu artinya kita melanggar rambu. Jangan berjalan di atas marka jalan, itu kita melanggar marka jalan. Oke. Kedua, kalau berpapasan, tentu saja kita harus selalu berada di sebelah kiri. Yang dari depan harus ada di sebelah kanan kita. Ya, ingat ya, ini pokok nih, jangan terbalik. Jangan terbalik, oke? Nggak usah dikasih tanda panah juga, kita harus sudah tahu, oke? Nomor 3, kalau mendahului harus dari sebelah kanan. Nah, jangan berlomba, yang di sebelah kiri harus mengalah. Tapi bukan soal kalah dan menang ini. Aturan di jalan begitu. Coba lihat di jalan tol. 60, 80, 100 gitu kan. Yang paling kanan lah yang paling cepat. Nah, itulah yang jadi ini jangan sampailah sekarang itu karena tidak mengenal ini, akhirnya di jalan tol juga yang kencang tuh ada yang di sebelah kiri, malah di bahu jalan yang paling kencang. Oke, benar kan? Saya sering menyaksikan, aneh di sini. Makanya bahu jalan itu tuh jadi bermasalah. Jadi kita kalau di kanan itu karena harus mendahului, mau mendahului. Dan saya bilang sekarang mumpung nih lagi ada pelatihan, Pak, tolong yang namanya bis, angkutan penumpang, ya itu kan sudah besar, di atas katakanlah 3 ton anggapnya ya, kendaraan berat gitu ya. Dan ya berat itunya lah angkutannya. Jadi yang berat-berat gitu kan dilarang untuk melaju di paling kanan karena dia tidak boleh kecepatannya di atas 80. Mereka itu kalau ikut aturan di mana aja ya, itu sama dibatasin batas kecepatannya itu 80 km per jam. Maka kalau di tol, di bis kita ini kan bisa di atas 100 mungkin ya. Nggak boleh di 100 sih, nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi bis itu harus tidak boleh di lajur yang paling kanan gitu aja. Oke. Belok berarti pindah jalur, pindah lajur pun sama dengan belok. Yang belok tidak boleh memotong yang lurus. Yang lurus berada di jalurnya atau di lajurnya memiliki prioritas utama. Tangkap nggak? Belok berarti pindah jalur. Ya kan pindah jalur ke sana. Pindah lajur pun, nah ini lajur itu kan kita sedang ada di 4 lajur gitu. Dari lajur 1 pindah ke 2, lajur 2 pindah ke lajur 3, atau dari lajur 3 pindah ke lajur 2, itu pindah lajur. Itu
aturannya sama belok. Nah, orang yang mau pindah lajur itu harus ngasih sen. Hati-hati lihat ke belakang, jangan sampai di belakang kita ada yang mau nyusul. Itu nggak boleh ya, hati-hati. Makanya yang pindah lajur itu tidak boleh menghalangi atau itu ya, menghalangi atau mendahului, benar ini. Jangan memotong yang sedang lurus di lajurnya. Oke. Nih lajur kanan nih kenceng, kita di jalur kiri nih bersebelahan. Itu jalur 4, ini kita jalur 3 misalnya. Nah, kita kalau mau ke lajur 4, katakanlah nanti di sananya mau lebih cepat gitu ya. Hati-hati, kalau di jalur 4 itu masih ada yang kenceng-kenceng, Anda harus nunggu sampai ini nggak ada. Jangan ini sedang banyak, ini Anda main hantam aja ke kanan, matilah. Ya, nggak boleh ya. Oke, ngerti ya? Oke, 5. Di persimpangan sebidang yang sama besarnya, bila dari dua arah bersebelahan bertemu bersilangan, prioritas ada pada yang datang dari sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan harus mengalah. Nah, ini juga bukan soal kalah dan menang, aturan ini. Aturan ini dari undang-undang ayat 1C ya, pasal 113 ayat 1C. Ini nggak tahu nggak rambutnya yang mana. Nah, ini kalau dibilangin gini 5, Anda tuh harus sudah tahu rambutnya. Itu berarti Anda mengerti bahasa lalu lintas. Ya, jadi huruf apa tuh yang ada gitu kan, seolah-olah nanya gitu. Tulisan apa di sana ada? Kan bukan tulisan gini. Rambu anu itu. Apalagi markanya anu gitu kan. Nah, itu. Ya, rambutnya berapa macam? 1 yang bulat, 1 lagi yang segitiga terbalik, apalagi petunjuk, baut arah, panah aja semua. Nah, terus markanya apa? Garis tunggu. Terus juga marka tidak berprioritas, yang segitiga terbalik tuh di jalan digambar itu ya. Jadi pertama kita tahu kalau ada gini, udah tahu ya. Pertama itu ketahuan langsung sama kita. Oh, ini bicara yang nomor 5 ya, di persimpangan sebidang. Wah, ini plus. Nah, plus tanpa kepala panah. Kita udah langsung di sini. Oh iya, berarti ada yang tidak ada yang marka jalan yang segitiga di jalan itu. Segitiga terbalik ada di situ. Nanti rambut itu juga akan dibubuh di atasnya yang itu yang segitiga terbalik. Semua sama gitu. Maka di situ pikir ini sama nih, sekelas nih jalannya gitu kan. Besarnya sama, kelasnya sama. Oh, ini kita harus lihat ke kiri saja. Kalau di kiri kosong, maka jalan gitu. Kalau di kiri ada, jangan jalan. Sebab kita yang harus didulukan tuh yang kiri. Kosong di kiri kita, jalan kita. Gitu ya. Oke, gampang ya. Sama nih dengan sini bundaran. Bundaran juga begitu, cuma di bundaran mendahulukan yang kanan. Kenapa? Karena arah putarannya kan jarum jam. Jarum jam kan datangnya dari kanan. Tuh, gitu ya. Putar ke atas, ke-12 pas di jam 6 kan tuh ketemu kita gitu kan. Di jam 6 kan ketemu kita dari kanan. Jadi beda tuh, yang plus mendahulukan yang dari sebelah kiri, yang bundar mendahulukan dari sebelah kanan, yaitu yang sedang melaju di bundaran. Oke, mateng nih sekarang aku bilang. Sekarang gini, kalau di bundaran, kira-kira rambu apa yang kamu akan dapat? Pertama kali 50 meter sebelum bundaran pasti kita menemukan rambu yang kuning bundar. Nah, itu kuning bundar ya. Terus apa? Nah,
di jalan juga ada marka yang segitiga terbalik tuh gitu. Jadi kita di depan harus menunggu, tidak berprioritas. Baru di gate atau gate yang mau masuk ke bundaran ada marka jalan yang double strip yaitu garis tunggu ya, dan rambu bundar biru dengan segitiga terbalik di atasnya. Oke, ngerti ya? Nah, itu kalau di Amerika sekalian dia naruh patokan kecepatan 40 km per jam misalnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nanti boleh nanya lagi nanti. Ini apa namanya, diulang hanya pakai gambar aja. Jadi kita tahu itu pasalnya itu pasal 108 dan 109. Yang berpapasan itu, nah, kalau berpapasan gitu kan, nah, ini sekarang gini dulu. Kemudi di kanan melaju di sebelah kiri, nah itu umum. Tapi itu sudah jadi benar-benar, walaupun nggak ada di pasal-pasal itu sudah nggak bisa ditolak, itu begitu. Ini kan kemudi di kanan, jalan di sebelah kiri, melaju di sebelah kiri. Kalau di Eropa yang setir kiri, nah, melajunya di sebelah kanan. Ini kita kebetulan kemudinya di kiri. Tapi kalau orang kita bawa mobil dari Eropa yang setir kiri, tetap aja ini ikutnya. Jadi mana kita bukan karena mobilnya ya, maaf ya. Karena aturannya di jalan kita memang harus pakai setir kanan. Boleh nggak pakai? Boleh, tapi tetap harus melajunya di sebelah kiri. Oke? Ya, oke. Semua orang yang berkendaraan di jalan harus melaju di tengah lajur jalan dengan memperhatikan marka jalan. Itu sama semua. Mau setir kiri, mau setir kanan, mau di Eropa, mau di mana-mana sama. Nah, kalau di Eropa motor semua juga sendiri lagi di tengah lajur. Ini kita karena banyak aja motornya, bolehlah berdua dengan jarak aman 1 meter. Oke. Tidak boleh berdua di satu lajur dengan kendaraan roda 4 ya. Nah, ini maksud saya, kalau berpapasan kita harus selalu berada di sebelah kiri yang datang dari sebelah kanan. Nah, ini pasalnya 108 ayat 1. Ya, tuh lihat. Gambarnya lihat. Nah, yang mendahului ini nomor 3, mendahului itu dari sebelah kanan. Nah, ini pasal 109 ayat 1. Tuh, oke. Nah, jadi ngerti lah kalau gitu, Bang. Ya. Nah, ini belok berarti pindah jalur. Pindah lajur pun sama dengan belok. Yang belok dan yang pindah lajur tidak boleh memotong yang lurus. Yang lurus berada di jalurnya ya, atau di lajurnya memiliki prioritas. Ini sama yang kiri nih. Ini kan saya bilang tadi sama besarnya nih. Kalau yang gini sama besar, ini besar sama ini, makanya di sini juga sama. Ini sama ini sama ini sama ini sama. Semua nih empat-empatnya sama. Ini sama besar, grade-nya juga jalan, kelas jalannya sama. Oke. Nah, ini karena berhadapan menang yang lurus. Kenapa? Karena yang lurus mah berjalan di lajurnya, sedangkan ini nyebrang, pindah jalur. Ini juga pindah jalur, ini mah enggak, gitu. Menanglah yang lurus terus. Oke. Nah, ini juga gini, ini lihatnya mana yang kelas jalannya besar, ini. Yang ini ke sini, ini artinya jalur utamanya belok. Ya, bukan jalur utamanya ini, ternyata ini dari sininya belok, enggak terus ke sana. Belok jalur utama, maka marka jalannya harus begini. Ini pembatas jalur nih lebih tebal, putus-putus tapi tebal. Yang ini pembatas lajur tipis tapi benar putus-putus juga ya. Nah, di sini harus ada tidak berprioritas, karena yang prioritas di sini ya.
Nah di sini nggak perlulah begini sebenarnya ya, karena ada sudah jelas ini kan ketahuan nih jalannya gini nih. Nah ini aku naruh gini, ini untuk di sini gitu, untuk di sini. Yang di sini benar pakai ini ya. Ini yang kecil ini nih, lihat. Nah, ini ada di sini. Jadi naruhnya gini sesuai dengan posisi jalan. Nah, ini gendal utamanya gini. Nah, ini taruh di sini begini. Taruh di sini juga gini nih. Ya. Ini taruh di sini tinggal comot pindah aja ke sini. Nah, gitu. Jadi dia tahu dia tuh di jalur utama. Dia juga di jalur utama. Kalau ini di lajur kecil gitu. Tidak berprioritas. Ini 113.1A. Oke, kita lihat 1B, enggak 1A dulu. Ini artinya dengan marka jalan. Diatur dengan marka. Nah, ya, dan rambu. Nah, ini diatur dengan rambu nih. Ini jalannya kecil tidak cukup, maka dikasih rambu ini. Putih di sini, merah di sana. Kita menang di sini, jalan duluan. Kalau ini merah di sini, sana hitam, merah di hitam dulu di sana, merah kita di sini nggak bisa jalan dulu sana. Itu, ini kan bisa komunikasi, ya. Inilah alat komunikasi kita, alat interaksi kita, ya. Kalau kita udah, gua punya ini, lu punya itu, alah gitu lah, gua dulu dong gitu, ya. Ini komunikasi lalu lintas, ini bahasa lalu lintas, ya. Jadi komunikasi, karena komunikasi kan, iya komunikasi, saling mengerti, saling tahu lah, ya. Nah disinilah butuh disiplin, ikut aturan. Kalau ini yang di sini duluan ke sana, nggak bisa. Ini kan lu masa lu nggak ngerti gitu kan? Ini kan merah, nggak boleh lu. Kalau lu duluan ini, boleh lu duluan sama begitu. Ya ini belajar. Ini lihat gini nih. Ini kan aku di sini, ini kan aku dari jalur utama gitu kan di sini tuh. Jalan aku mah terus. Nah, ini lu kan ada ini. Jangan bangga dong. Tunggu gue gitu kan gitu. Inilah komunikasi lalu lintas. Komunikasi bahasa dengan bahasa lalu lintas, itu dengan rambu dan marka jalan. Ya, oke. Anggap aja itu aksara alfabet kita disusun gitu ya. Oh, oke. Ini jalan tidak cukup nih. Jadi pasti ini ada siapa yang duluan ini. Oh, lihat ini. Oh, akulah yang duluan gitu kan kalau di sini. Oh, ini gininya. Oh, betul dia duluan lah. Itu. Ya. Ini 1B. Nah, 1B ketahuan. Ini wah, kita jalan utama nih. Ini kalau di Eropa jalan utamanya ini nggak ada jalan ininya. Nggak ada gambarnya lah. Ini aja kuning aja persegi gini, bingkainya aja putih lagi tambahan itu. Ini kan begini ya, jalur ini adalah di sana. Tapi ini tidak terus dipasang ini begini juga, nggak bisa. Jadi ini dipasangnya tidak berprioritas. Jadi masangnya ini tidak berprioritas, ya. Jadi tidak sama nanti kalau dipasang di sana ini seperti ini posisinya begini gitu ya. Jadi datang gitu seolah-olah seperti tadi yang simpang tuh. Nah, nanti kalau dari jauh kan nggak bisa kalau ini udah ketahuan dibaca, oh iya aku di depan gua nggak berprioritas nih. Pasti ini. Nah, kalau ada gini sebenarnya dari jauh juga ya, di sini juga dipasang ini nih di sininya ya. Di apa namanya? Di jalannya dikasih itu juga. Dikasih gambar ini nih. Segitiga terbalik deh pokoknya. Ya. Jadi kalahlah sama ini semua. Tapi ini mah kebetulan berhadapan-hadapan, ya menang yang lurus juga. Ini menang yang kiri karena dia tidak pindah lajur gitu. Kali ini kan menyeberang pindah jalur malah. Oke, kita jalan. Nah, ini lihat. Nggak ada nih, kebetulan aku bikinnya. Nggak ada yang ketemu. Ya, bagus semua. Ini juga belum ada yang dipertemukan. Nah, ini nggak usah lah karena dia mau lurus mau kemanapun juga kalah sama dia. Nah, ya.
Ini mau kemana? Kalah sama ini, udah ditunggu nih, ya. Kalau ini ke sini, boleh lu pergi gitu. Ini mah nggak bisa pergi, ini dihantam sama dia. Kalau ini juga ada di sini, kalau nggak bisa ada ini. Oke, ya, clear ya. Ngerti lah, itu kan bahasanya sudah pakai rambu semua. Nah, ini yang ramai. Ini lihat, ini sama besar sama punya kesempatan. Hanya di sini aturannya. Yang mendulukan yang ada yang di sebelah kiri. Ya kita tinggal lihat sebelah kiri kosong ya jalan. Kayak ini nih. Ini sebelah kirinya ada, ya nggak bisa pergi. Ini sebelah kirinya dilihat nggak ada, ya ini pergi duluan. Ini juga gitu. Ini nggak ada ini. Jadi kalau yang ini kalah sama ini kalah sama ini. Kalau ini ada, ini kalah sama ini gitu kan. Nah, ini kalau di sini ada, di sini nggak ada, dia dong jalan gitu. Ya. Oh, ada. Ini dia misalnya dari sini dia lihat mana? Dari sini dia lihat nggak ada, ya ini dulu jalan gitu. Nah ini memang mendahulukan yang kiri, biarin ini belok kiri sama nggak apa-apa gitu kan. Ini beloknya ke sini, ini lurus tetap kalah, sebab dia di kirinya nggak ada orang. Ini juga lurus bareng, ini yang menang di sini. Ya gitu ya. Ini kan kalau itu, ini nih, ini belok sama lurus kan menang ini seharusnya. Tapi karena ininya begini, ini gini, ini rambutnya. Tetap mendahulukan yang sebelah kiri. Ini yang kiri menang dia. Dia di sini kosong, dia duluan gitu. Kalau di sini ada mobil, ini yang duluan nanti. Oke. Nah nanti kalau masalahnya empat-empatnya bareng harus ada volunteer. Siapa yang duluan dulu? Angkat tangan biasanya. Angkat tangan duluan dia. Kalau setelah ini baru ini. Gitu. Setelah ini terus ini, setelah ini terus ini, jalan gitu. Itu kalau nepikeun ka sama kayak beneran. Oke, nah ini lihat persimpangan jalan yang sama. Jadi persimpangan jalan sebidang harusnya, ini kan panjang aku ke habis tempatnya. Yang sama besar. Nah ini ya pasal 113 1C, ini 1D-nya. Nah, 1D-nya gini. Bunyinya undang-undang tuh di persimpangan yang serong, yang miring serong, itu didulukan. Jadi dia prioritas gitu. Aku tidak mau gambar tanpa ini karena bagaimanapun dia itu yang didulukan, ini berarti tidak berprioritas. Soalnya nanti salah ngerti. Tak kasih aja ininya Pak gini. Gini Bapak harus gini aja. Jadi ini yang banyak dari sini apa di sini? Tinggal mikir. Oh banyak dari sini, udah ini pindahin ke sini. Jadi kan, ini pindahin. Oh enggak banyak dari sini Pak. Iya pindahin ini sini gitu. Ininya di sini. Tapi sekarang Pak ini suruh jadi jalur utama gitu aja. Ya kan kita tahunya ini berprioritas apa tidak gitu. Ini mah tidak berprioritas. Ini berprioritas. Blank nggak ada apa-apa. Ya berprioritas. Ya oke. Di sini perlu ada jalur ini ini rambutnya gitu. Oke. Ini saya terpaksa harus memperlihatkan cara belok karena di kita itu ya masa orang yang belok selalu ngambil belok kanan ya khususnya ya. Yang belok ke kanan selalu ngambilnya di kanan gitu, menghalangi orang yang mau masuk gitu kan. Ini benar aneh nih. Jadi tolong diperhatikan ya saudara-saudaraku, yang belok kiri nggak masalah sih. Tapi yang belok kanan ini kenapa kok harus mengambil lebih ke kanan lagi? Nggak boleh ya. Jadi ini makanya sama aku dikali langsung. Nah ini kenapa harus di sini gitu tuh ya. Selalu di sini aneh gitu. Belum apa-apa aja sudah tinggal di sini biasanya gitu ya. Nah ini salah. Yang benar ini nih jalan cara beloknya gini tuh. Jauh dari sini, ini nggak kesentuh. Jadi ininya enak, ini masuk, ini keluar.
Kalau ini susah, nggak bisa, ya. Ini juga sama nih yang masuk. Masuk kok, masuknya ke kanan. Di kanan lagi dia masuknya ke sini gitu. Lihat tuh. Tuh. Tuh kan, ini jadi kagok. Kagok banget ini. Nah, jadi tolonglah yang belok kanan tuh tetap di kiri, di kiri, jangan di kanan, di kiri aja gini. Jangan seperti ini ada di kanan. Betul mau ke kanan, tapi tetap ini di tengah aja di sini nih. Ya, malah harus agak ke kiri. Makanya nih, ini nih motor, nggak boleh kan motor ada di samping. Sekarang nggak boleh ada motor di samping. Karena ini bisa kelipet di sini nih, habis lah. Ya. Nah, ini kalau motor ada di sini nggak boleh, harus di sini motor ya. Nah, di sini. Sama gini nih, harus motor tuh harus gini sama. Jadi jangan di pinggir ini, harus sama dengan ini. Nah, gini sama motornya. Nah, ini nih. Di sini kalau nggak salah nih motor. Nah, ini sini motor kegencet nih di sini nih. Tuh ya, nggak boleh nih. Harus di sini. Nah, di sini. Kalau ini ke sini kegencet nih. Tuh, nggak boleh ya. Oke, sekarang kita bundaran. Di bundaran apa tadi? Mendahulukan yang dari kanan. Lihat meternya. Aku bilang aja nih, kenapa C disalahkan? Karena memotong D yang sedang melaju di bundaran. A dan E boleh masuk. Kenapa A dan B boleh masuk? Ama udah lihat si B-nya nih si B. Udah kasih sen. Ini juga F udah kasih sen di sini, berarti dia mau keluar ke sini, Nah, kayak ini boleh masuk ke bundaran karena B-nya sudah ngasih sen di sini, keluar sini ya, keluar bundaran. Ini nggak boleh dia keluar, nggak boleh masuk ke bundaran karena ini belum keluar bundaran, D belum keluar bundaran. Dia mau masuk ke sini mungkin buang-buang masuk ke sana gitu kan. Ini masih kemungkinannya dia. Nah, kalau dia di sini belum kasih sen, berarti dia akan keluar ke sini. Belum tentu ke sini juga misalnya. Di sini kalau udah di sini kasih sen nih. Di sini kasih sen nih. Jadi dia supaya tidak pergi. Kasih sen kiri berarti dia mau ke sini. Itu ya. Jadi kalau di bundaran, kalau mau keluar menjelang keluar itu kasih sen supaya yang berikutnya bisa mau keluar. Ya, nanti kalau kita ngasih sen terus kamu keluar ke bundaran, nah yang sebelahnya itu, oh dari tadi aja lu kasih sen gua masuk, gitu. Ngerti gak? Oke. Ya, ini 113 ayat 2. Nah, cuma segitu. Nah, ini di sana itu bisa aja U-turn, putaran, diganti juga bundaran. Nah, jadi enak, haknya sama kita, cuma kita sudah ngapalin satu aja lah tentang bundaran, itu bisa dipakai segala macam. Jadi mengalirkan apa itu? Ya, mengalirkan mobil, mengalirkan kendaraan, lalu lintas, Jadi mengalirkan lalu lintas itu yang paling bagus, efisien, efektif, murah, ekonomis, bundaran. Nih bundaran, ya bundaran. Dia bisa dipakai untuk U-turn, bisa dipakai juga untuk simpang 3. Simpang 3 aturannya di samping simpang 3. Nah, ininya begini sama semua. Ya. Yuk kita belajar bundaran supaya di sini itu ini aja di bypass itu kan bisa juga dengan bundaran. Simpanlah yang jangan ikut kesatakan yang yang jalur lambatnya biarin sendirian. Tapi yang jalur ini saya mau lihat dulu ya. Nih. Nah, ini di sini misalnya jalur lambat biarin aja jalur lambat mah. Tapi jalur utamanya ikut ini semua. Ini enak, jadi cepat nih, ya. 2 lajur jalannya, bundarannya itu. Ini enak. Boleh nanti diperagakan oleh anggota APMI. APMI itu bisa dipakai untuk peragaan ya. Kita mungkin hari-hari yang kecil
nggak usah di bypassnya, kan belum bisa di sini. Itu aja di Batu Nunggal Pak, atau di Unpad Pak. Itu API Pak. Kita yang bagian infrastruktur atau kita lah yang berkaitan bersangkutan. Jadi APMI itu harus bisa dipakai peragaan. Jadi semua yang namanya instruktur mengemudi APMI harus mahir segalanya. Ya, yuk kita latihan sehingga kita bisa bikin peragaan. Kita datang dengan 1.000 orang atau dengan 500 orang. Sok disebar, yuk kita jam sekian kita harus memakai bundaran itu. Berem gitu dari segala arah. Kenceng aja, 40 km per jam. Nggak apa-apa, ya. Ingat ya, nah ini bedanya di sini ada rambu petunjuknya. Rambu awal petunjuk ya, ini. Nah, ini. Ya, ini penting. Rambu peringatan awalnya begini. Nih. Ini ya. Jadi dia kasih kalau lu mau jalur kiri atau lajur kanan gitu. Lajur kiri bisa untuk belok kiri dan lurus. Lajur kanan untuk putar, untuk belok kanan dan untuk lurus gitu. Nah, ini baru petunjuk arah. Ini penting loh. Warning sign-nya ini penting, didulukan warning sign. Di depan itu dua track nih ininya bendaranya. Nah, setelah itu ada ininya nih, ini direction. Nah, direction ya. Ini adalah warning sign, ini direction sign. Ya, petunjuk. Aku mau ke Jakarta, boleh ke kiri. Enggak, harus di lajur kanan. Ini Jakarta. Tapi aku kan mau ke Padaleunyi. Ini ke Dayakolot Banjaran, nah gitu. Bisa di lajur kiri, bisa di lajur kanan. Kalau ini, karena ini mah bisa lurus, ini juga bisa lurus, ya. Pakai kiri Cirebon mah mau tidak mau pakai kiri. Jakarta Cimahi harus pakai lajur kanan. Mau balik ke sini, ya itu pasti lajur kanan di tengah. Gitu. Oke, Pak ingat nih rambunya begini. Ini di bundaran nih, di bundaran ditaruhnya nih, ingat nih. Ini 50 meter sebelum bundaran. Nih, oke? Good. Ini bagus ya. Mobil putih tidak berprioritas, harus menunggu mobil merah lewat lebih dahulu. Nih. Nah, ini kita nih. Kita rambu awal yang kuning tuh di daerah sinilah. Terus ada marka jalannya begini. Peringatan kita harus memperlambat karena di depan kita harus menunggu kesempatan. Nah kan kalau di sini pakai speaker gitu omongin gitu kan juga nggak kedengaran. Tapi dengan ini, iya ini adalah peringatan. Ini bahasa lalu lintas. Komunikasi lalu lintasnya begini. Aku di depan tidak berprioritas, slow down. 40 km per jam misalnya, 30 atau apa. Ya. Oke, good. Nah, kita lihat di sini pasti apa? Pasti ada marka jalan garis tunggu. Ya, nih di sini yang double nih. Ya. Marka jalan garis tunggu di sini pasti ini, di gate-nya pasti ini. Nih, tuh. Nah, ini sorry, ini kebetulan Swiss. Ya, Swiss itu garis tunggunya begini, sama Jerman sama. Blok segitiga itu ya BJJ itu. Ya, oke. Ada gini masih jauh? Enggak ada, harus jalan ini. Kita mah nggak boleh pergi. Dia nanti kenceng. Kalau masuk dihajar sama dia lah, percaya. Dia kena dendanya banyak. Ya. Robowise-nya mungkin malah SIM-nya mungkin dipertanyakan gitu. Kita harus mendahulukan
kendaraan yang datang dari sebelah kanan, yaitu yang sedang melaju di bundaran. Nah, ini masalahnya, yang sedang melaju di bundaran. Oke, di sebelah kanan. Ini kita nih begini. Kalau Swiss aslinya dari sana. Nanti ini sama aku dibalik gambarnya. Baca nggak bisa kebaca karena ini kan udah dibalik sama aku. Oke ya. Nah, ini kan tuh antri, tapi lancar, bagus gitu. Itulah menangnya bundaran. Kalau saya mah pengen sama Kang Beri itu, sama anggota ADMI, kita praktek lah, inget tuh, pinjam aja lah di mana tuh yang ada bundaran. Sama di Batu Nunggal aja yang dekat. Ya, ya latih gitu. Kan bisa ditutup jalan sebagian. Udah semua. Kita punya 500 orang, 1.000 orang yang sudah mahir dengan komunikasi lalu lintas di simpangan-simpangan. Kita bikin peragaan. Peragaan di mana? Bandung lah, mana yang ada simpang 3, yang itu ini. Kita latih dulu semua, ya. Simpang 3 itu udah nggak usah ada rambut juga, nggak usah. Bagus semua. Benar. Oh, ini bagus. Di perlintasan, ini kenapa aku sampaikan di sini, karena aku sering juga tahu di perlintasan itu banyak juga kendaraan yang dihajar, terutama yang tidak berpintu. Nah, ini Pak lihat, ini harus ada ya. Ini artinya apa? Artinya pintu kereta api tanpa pintu, perlintasan tanpa pintu. Nah, ini harus ini. Ini dari sini, dari pintu ke gate ini yang ke satu nih, patok satu nih, strip 1 60 meter. Dari sini ke sini juga 60 meter, dari sini 40 meter. Jadi 180 meter sebelum pintu ini sudah harus ada. Kalau mau ada kereta api yang lewat, yang melintas, harus ininya nyala nih. Tambah lagi dengan akustik bunyi, ya. Rambu ini harus ada lah, terus ada rambunya, ada lampunya, ada akustiknya bunyi. Kalau boleh dikasih itu di speaker omongan, hati-hati sebentar lagi ada kereta api yang mau lewat. Itu kan gampang bikinnya, ya. Pakai sinyal dari ya, sinyal dari pintu kereta api. Masa yang nongleng bisa pakai itu nggak bisa. Jadi di sini orang tuh hati-hati. Pokoknya gini, ketika ini nyala aja, orang tuh harus sudah berhenti. Nah, ini kalau ini berpintu. Jadi yang ada ini aja, kita itu harus sudah mulai di sini itu udah harus mulai berhenti. Patok satu aja dulu. Ya, ada nanti. Jadi kalaupun ada pintu ya. Ini pintu dulu dah. Nah, ini pintu begini ya. Nah, ini sudah di akhir nih, patok 1. Ya. Bila peringatan berkelip, nah ini berkelip, nah ya, apalagi akustik nyala itu kan, Anda harus berhenti malah tuh, belum ada ini belum turun juga tetap harus berhenti kalau di sana mah. Ini mah di sini noneng, ini lagi turun nih, waduh paheula-heula ka ditu. Ini kok aneh. Macam apa ini kata, jadi peradaban mana gitu ya. Nah ini nggak boleh. Oke, pokoknya seperti nanti saya sampaikan juga ini. Oke, saya rasa perlu nih, ini yang gini-gini itu peringatan awal itu ya, ini peringatan awal adanya dengan bunyi itu ya, neng nong itu peringatan awal. Kalian harus berhenti dah, jangan melintas gitu aja ya. Nah, ini apalagi jauh nih, di bawah di kolong tuh. Kita tuh turun tenang aja, ya udah lambatkan. Karena pasti ada yang jadi dilihat, kurangi kecepatan dan bersiap-siaplah untuk berhenti. Nah, itu ya. Nah, ini ke pintu. Ini coret kenapa? Dia dekat ke pintu. Dia yang gede itu harus berjarak 50 meter dari sana. Biarkan yang kecil di depan. Ini benar nih, ya. Jadi ini bukan karena ini yang dilanggar, bukan. Ini terlalu dekat ke pintu. Tahu ini ya benar. Ini
dia melanggar terlalu dekat ke E nih kalau dia. Ya, ngerti ya Pak? Ini rambu ini kalau kita udah pakai rambu ini, kita tidak boleh dekat sesama kita nih, sesama mobil yang sama nih. Nih punya, ini punya. Dia sama ini harus berjarak 50. Kok ini dikali? Dikali karena dia sama ini tidak sama. Jadi dia dekat dulu. Ini dekatnya bukan karena kesalahannya ke sini, bukan. Ini yang benar karena ini di sini. Ini terlalu dekat ke pintu. Oke? Benar ya? Nih, dikasih tahu. Kendaraan besar harus berhenti 50 meter sebelum perlintasan. Berhenti memberi kesempatan ke kendaraan kecil di depan. Ini di sana berlaku. Ya, oke. Tuh, jadi dia itu ini harus berhenti. Nanti ada lihat. Ini masih jalan. Di sini dia harus berhenti. Di sini diisi sama yang kecil-kecil. Nah, ini lihat. Kendaraan besar harus berhenti 50 meter sebelum perlintasan memberi kesempatan kendaraan kecil di depan. Nah ini, dia duluan. Ya, begitu. Oh, sekian dulu, nanti disambung presentasi berikutnya. Tertib berlintas nomor 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita sambung nanti dengan tertib berlintas 2. Benar-benar saya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi satu pembuka pertama teori lalu lintas ada di Indonesia dipelajarkan. Silahkan simak semua. Kalau perlu bukunya silahkan kontak kami. Silahkan. KPK berlalu lintas ya. KPK berlalu lintas gambarnya jelas. Ini. Bapak-bapak, barangkali saya tadi mau bicara tentang bapak-bapak, mohon maaf bila saya lancang. Tapi tujuan saya bagaimanapun juga, saya ingin turut menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman, sehingga kita bisa menurunkan jumlah korban kecelakaan. Begitulah cukupan di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.